Assalamualaikum Jihan, apa kabar? Alhamdulillah, aku baik-baik aja Gin. Kamu apa kabar? Aku juga alhamdulillah baik. Senang ya kita bisa ketemu hari ini. Jadi kan kita bahas masalah fikih? Jadi dong, hari ini kita bahas masalah hudud ya. Kamu sudah baca kan tadi malam tentang masalah hudud? Dan ternyata praktek perbuatan hudud itu banyak sekali ya sekarang dilakukan. Dari mulai perbuatan zina, semakin banyak orang yang minum minuman keras, juga obat-obatan terlarang. Semakin banyak pencurian, pembegalan, perampokan, bahkan kejahatan lainnya. Nah, semua pelanggaran-pelanggaran hukum ini dalam ranah fikih disebut hudud. Betul, sekarang kejahatan semakin merajalela. Semua itu disebut hudud. Hudud itu hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Seperti yang kamu sebutkan tadi, berzina, qadhaf atau menuduh orang lain berbuat zina, mencuri, minum minuman khamr atau minuman keras, merampok, juga bubut. Nah, semua hukuman itu disebut hudud, yaitu kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Dan hukumannya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan hukuman yang tidak ditetapkan dalam dalil nas diserahkan kepada keputusan pengadilan. Baru itu namanya takzir. Betul Han. Dan hukuman bentuk had atau hudud berbeda dengan hukuman dalam bentuk kisos. Walaupun sebagian ada yang sama jenisnya. Karena kalau had itu merupakan hak Allah, sedangkan kisos itu adalah haknya hamba. Makanya kalau seseorang dia sudah melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam hudud, maka hadnya itu tidak bisa gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan. Sedangkan kalau kisos itu masih bisa gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan. Sekarang kita bahas satu persatu ya, perbuatan apa saja yang tergolong ke dalam hudud. Baiklah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu Gina, hudud itu berasal dari kata apa dan kenapa dinamakan hudud. Dari yang aku baca, hudud itu merupakan bentuk jamak dari kata had, yang artinya adalah pencegahan. Berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had itu karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Dan hukuman had ini merupakan media penjera supaya pelaku maksiat itu dia jera, kapok, gak mau melakukan lagi, hingga ia tidak mau mengulangi lagi perbuatan maksiatnya. Sedangkan menurut istilah, hudud itu adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Jadi, tujuan inti dari hudud itu adalah tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, akal, juga harta kekayaan. Dan dalam istilah fikih, segala tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had itu diistilahkan dengan jaraimul hudud, yaitu perbuatan-perbuatan yang akan kita bahas sekarang ini. Baik Jihan, sekarang kita bahas perbuatan yang pertama tentang zina ya. Zina itu adalah melakukan hubungan badan atau persetubuhan tanpa ikatan pernikahan. Dikatakan zina apabila sampai memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada subhat dan disenangi menurut tabiatnya. Jadi tidak sampai dikenakan had apabila tidak sampai memasukkan farjinya
Atau juga tidak dikatakan zina apabila dia bersetubuh dengan wanita lain yang disangka istrinya, atau juga bersetubuh dengan wanita yang dikawini melalui nikah mut'ah, atau pernikahan lain yang mengandung kesalahan prosedur, misalnya nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi. Akan tetapi itu tetap dilarang, hanya hukumannya tidak dikenakan had zina, tapi dikenakan takzir. Kalau melakukan hubungannya dilakukan dengan persetubuhan yang dilakukan secara aman, misalnya menggunakan kontrasepsi, gimana Gin? Perbuatan tersebut tetap merupakan jarimah fahisyah. Artinya, termasuk tindak perzinahan walaupun dilakukan dengan memakai penghalang tipis, seperti alat kontrasepsi. Dan para ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nauzubillah ya, baru mendekati saja kita sudah tidak boleh, apalagi kita sampai melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan tersebut. Amin. Amin. Kemudian, penerapan had bagi yang melakukan perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan, dapat dilaksanakan jika tertuduh diyakini benar-benar telah melakukan perzinahan. Rasulullah sendiri sangat berhati-hati dalam melaksanakan had zina ini. Beliau tidak akan melaksanakan had zina sebelum yakin betul bahwa yang tertuduh itu benar-benar berbuat zina. Artinya, walaupun kelihatan hukuman had zina tersebut mengerikan, akan tetapi proses untuk menetapkan dihukum had itu tidaklah sederhana. Harus betul-betul memenuhi syarat-syarat penetapan had zina. Lalu, apa saja Gin yang menjadi dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina? Yang menjadi dasar penetapan had zina yang pertama adalah adanya kesaksian dari 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dan kesaksian mereka itu harus sama, baik dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukan. Apabila ada yang berbeda kesaksian mereka, maka had zina tidak bisa ditegakkan. Dan yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina. Dalam hadis dikatakan, ada seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa ia sudah berzina. Pengakuannya itu diucapkan 4 kali, lalu Rasul menyuruh supaya orang itu dirajam, karena orang tersebut adalah seorang yang muhson atau sudah menikah. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan berbuat zina. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian 4 orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penerapan zina. Jadi yang utama tadi 2. Yang pertama adalah adanya kesaksian 4 orang laki-laki dengan saksi yang adil. Dan yang kedua adalah adanya pengakuan dari pelaku yang berbuat zina. Dan juga had zina itu dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, pelaku zinahnya itu sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zinahnya itu dilakukan tanpa paksaan. Jadi, kasus perkosaan itu tidak mendapatkan had zina kecuali orang yang memerkosanya. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina itu adalah had. Dan yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindakan zina itu benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Begitu Jihan. Tadi aku mendengar laki-laki dari Bani Aslam tadi dihukum rajam karena dia seorang muhson. Bisa dijelaskan lagi nggak Gin? Muhson itu apa? Baiklah, hal ini berhubungan dengan macam-macam zina dan hadnya. Nah, dalam fikih, zina itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama
ada zina muhson, dan yang kedua ada zina ghairu muhson. Apa zina muhson? Zina muhson itu yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Nah, di sini baik dia statusnya sebagai seorang suami, seorang istri, baik janda ataupun duda. Dan hukuman atau had yang diberlakukan kepada pezina muhson adalah hukum rajam, yaitu dilempari dengan batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakannya itu tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Juga tidak boleh merajam dengan batu besar sehingga menyebabkan kematiannya seketika. Karena tujuannya melakukan hukuman rajam itu untuk memberikan pelajaran kepada pezina muhson nanti tidak akan tercapai. Lalu zina yang kedua adalah zina ghair muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa had atau hukuman bagi pezina ghairu muhson ini, baik laki-laki maupun perempuan, adalah cambukan sebanyak 100 kali, atau dihukum dera, dihukum jilid, atau dipecut sebanyak 100 kali. Adapun hukuman yang lain, yaitu hukuman pengasingan, tagrib atau nafyun, para ahli fikih berselisih pendapat. Yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhson itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhson hanya dicambuk saja sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang merupakan kebijakan sepenuhnya yang dipasrahkan kepada hakim. Kalau misalkan hakim menghendaki hukuman pengasingan, maka pengasingan itu termasuk dalam kategori takzir, bukan dalam kategori had. Lalu Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka, ghairu muhson, adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka, ghairu muhson, hanya cambukan saja 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan khawatir ia dilecehkan di luar wilayahnya. Kemudian, apa yang menjadi dalil atau dasar yang menegaskan hukuman bagi pezina ghairu muhson itu dia dicambuk 100 kali dan diasingkan, Kin? Baiklah, dalam Quran surat An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Al-ayah. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan, An Zaid bin Khalidin Juhani qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru fi man zana wa lam yuhsan jalda mi'atin wa taghriba amin. Dari Zaid bin Khalid al-Juhaini dia berkata, saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan ia bukan muhson didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang menjadi dasarnya, Jihan. Kemudian, apa sih, Gin, hikmah diharamkannya perbuatan zina? Banyak sekali hikmah diharamkannya zina. Di antaranya, yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Itu diantaranya hikmahnya. Banyak sekali anak-anak yang terlantar atau tidak dihendaki kelahirannya karena akibat perbuatan zina. Miris sekali kita melihatnya. Dan itu banyak sekali kasus-kasus tersebut sekarang ini. Nauzubillahi min dzalik. Iya, Gin, mendengar penjelasan kamu serem banget ya. Dan sekarang banyak banget orang yang melakukan perbuatan itu. Dan biasanya diawali karena salah pergaulan. Dengan pacaran, berikhtilat, dan setan terus merasuki sehingga dia tidak
merasa puas dengan apa yang sudah dilakukannya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan itu ya. Amin. Amin. Betul Jihan. Nah, alhamdulillah. Materi tentang zina sudah selesai kita kupas. Sesuai dengan perjanjian kita tadi malam, selanjutnya giliran kamu yang membahas tentang qadzaf ya. Insya Allah. Tapi maafin aku ya, kalau penjelasannya nggak sedetail kayak penjelasan kamu. Secara gitu, Gina kan murid teladannya Man Purwakarta. Kalau dites sama Bu Novi, pasti nilainya selalu 100. Sama saja. Kalau kita mau belajar dan membaca, pasti kita bisa. Asalkan kita mau berusaha. Oke, Gina.